Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat tugas besar tentang mata kuliah desain dan simulasi teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan aplikasi Autodesk Inventor untuk membuat desain salah satu part di motor, yaitu knalpot. Pertama-tama saya akan membuat untuk bagian part di knalpot, yaitu muffler. Pertama saya akan melakukan sketch dulu. Untuk mufflernya kita pilih sudut XY. Di sini kita menggunakan lingkaran sebagai bentuk awal dengan dimensi di 90 diameternya. Kemudian kita lakukan extrude dengan panjang di 300. Setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita melakukan sel untuk melubangi si lubang bagian samping kanan kiri. Kita kasih lubang dengan ketebalan kita bikin di 2 mm. Oke, setelah jadi nantinya seperti ini lubang ya. Ini adalah mufflernya. Selanjutnya, agar tidak lupa, kita save as dulu. Oke, di sini kita simpan di tugas besar. Selanjutnya kita beri nama muffler. Itu kita save. Oke. Lalu berikutnya kita akan membuat sudut atau chamfer untuk nantinya sebagai sudut pengelasan ya, pada saat di assembling dengan part yang lainnya. Kita bikin sudut di ujung sini dengan miring 1 mm dan satunya di sini. Oke, sudah jadi semua. Selanjutnya kita masukkan material. Nah, ini ada di tools. Nah, ya, klik materialnya. Nah, di sini ada muncul. Kita cari material yang kita inginkan. Kita pilih. Untuk materialnya yaitu stainless steel. Mana stainless steel? Nah, ini stainless steel. Oke, nah sudah di sini. Maka ini adalah bentuk mufflernya yang telah diberi material. Bentuknya kurang lebih seperti ini untuk muffler. Baik, selanjutnya kita membuat lagi part berikutnya, yaitu tutup muffler ya. Pertama kita save as dulu. Setelah buka part tadi, kita kasih nama part 2 ini tutup muffler. Kemudian kita save.
Selanjutnya kita mulai membuat dengan kita buat sketch dulu ya. Sudut X, Y kita pilih, kita buat dengan lingkaran sebagai bentuk dasar lagi. Kita kasih dimensi kurang lebih di 90 untuk diameternya. Setelah itu kita mulai extrude, kasih ketebalan di 20 mm. Oke, setelah jadi kemudian kita akan fillet ya. Oke, kasih kita 15. Selanjutnya kita lakukan chamfer lagi untuk sudut pengelasan. Selanjutnya kita akan membuat lubang untuk keluaran knalpotnya. Di sini kita kasih diameter di kurang lebih 32 ya, diameter di 32. Selesai, kemudian kita akan extrude kembali, cuman kita akan pilih untuk melubanginya. Nah ini ya, siap. Oke, kurang lebih bentuknya seperti ini untuk tutup mufflernya. Selanjutnya kita seperti biasa akan kasih material, kita samakan seperti material yang sebelumnya. Kita menggunakan stainless steel ya. Ini adalah tampakan material kita yang telah dikasih material stainless steel. Untuk part tutup muffler ini bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buat part yang ketiga. Ya, kita akan buat sketch seperti biasa. Kita bikin di sini untuk jalurnya dulu kita bikin dengan line panjang pipa. Kurang lebih kita bikin di 300 panjangnya, 300 mm. Nah, ini ada di sini kita bikin belokannya untuk arah ke blok mesin ya. Ini adalah pipa headernya yang dari blok mesin menuju ke muffler. Oke, di sini kita akan bikin kurang lebih dimensinya ya, kita paskan saja di 70. Nah, kita bikin lengkungan di sini, kasih fillet. Kita buat dari sini, klik dengan masukkan input dan tulis 10 untuk filletnya. Selesai. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran yang tadi garis sebagai guide-nya. Kemudian ini profilnya, kita ambil lingkaran dengan pilih plane. Nah, di titik sini kita pilih, kemudian kita lakukan sketsa lagi. Ya,
sini kita bikin lingkaran. Untuk diameter pipa headernya itu tadi sebesar 32. Oke. Selesai. Kemudian kita pilih di sini bentuknya kurang lebih nanti seperti ini. Kemudian kita pilih untuk sweep. Nah, di sini pertamanya lingkaran dan ini untuk guideline-nya. Orientasinya kita harus rubah sepertinya. Nah, yang ini ya. Oke. Ini adalah bentuk pipa headernya. Kurang lebih seperti ini. Oke. Selanjutnya seperti biasa kita harus lubanginnya. Kita pilih yang mau kita lubangin. Nah, kita pilih kita buat dulu ini dulu ya, untuk si ini konektor blok mesinnya ya. Kita tambah lagi plat di sini. Bisket. Ini kita masih belum bisa. Nah, kita coba buat lingkaran dengan diameter kita kasih lebih di 40. Oke, selesai. Kita buat extrude kembali dengan ketebalan 5 mili saja cukup. Ini nanti untuk konektor ke blok mesin. Kemudian kita lakukan sel. Oh, bentuknya jadi seperti ini ya kalau kita bikin langsung. Kita hapus aja dulu. Kita bikin sel dulu. Lubang ini kita buat sel seperti biasa dengan ketebalan 1 mili. Kemudian yang lubang selanjutnya kita klik juga ya. Oke, sekarang pipa header ini sudah berlubang ya. Oke, selanjutnya kita buat tadi plat untuk penyangga konektor yang ke blok mesin. Oke, kita pilih permukaannya. Kemudian kita lakukan sketch lingkaran di sini dengan diameter tadi yang sudah kita buat sebelumnya 40. Ya, dengan diameter di dalamnya ini kurang lebih 32, kita samakan dengan diameter luar pipa header.
Oke, sudah 32 sama. Selesai, kemudian kita extrude. Nah, kita extrude, pilih 5. Tuh. Oke, kurang lebih bentuknya seperti ini. Seperti biasa, selanjutnya kita masukkan material. Ya, kita masukkan stainless steel sama seperti part-part yang sebelumnya. Oke, ini adalah part ketiga yang kita buat. Kita save as. Nah, ini dia pipa header. Kita replace. Ya, oke. Ini adalah part ketiga, itu pipa header. Baik, untuk part berikutnya adalah kita akan membuat ujung knalpot. Sebelumnya mari kita save terlebih dahulu agar tidak lupa. Kita beli file nama ujung knalpot. Setelah di save, kita akan mulai membuat sketch. Ini agak lama prosesnya karena aplikasinya lumayan cukup besar. Masih belum. Oke, ini adalah part keempat yang akan kita buat. Yang dari sebelumnya muffler, kemudian tutup muffler, pipa header. Nah, sekarang ada di part yang keempat, kita akan membuat ujung knalpot. Oke, nah sudah mulai bisa. Kita mulai lanjut ke pembuatan sketch. Dimensi kita pilih XY, kemudian kita seperti biasa bikin guide-nya dulu dengan line, dengan panjang, dimensi kita buat di 100 ya. Setelah itu kita bikin plan untuk ujung-ujung pipa knalpotnya. Kita sketch kembali. Kita bikin lingkaran di sini. Kita kasih dimensi diameter di 32. Ini untuk diameter yang terhubung dengan muffler. Kemudian kita plan berikutnya, ujung yang satunya ini untuk keluaran dari knalpot. Dimensinya kita buat lebih besar di 40. Oke, sudah selesai. Biasa kita menggunakan slope. Nah, oke, sudah jadi. Begini kurang lebih bentuknya untuk ujung mufflernya, ujung knalpot. Kemudian kita lakukan seperti biasa di sel.
kita lubangi dengan ketebalan di ujung satunya lagi. Oke, kita kasih ketebalan di 2 mili seperti biasa. Lebih seperti ini bentuknya. Seperti biasa, untuk langkah berikutnya kita menggunakan jumper untuk sudut pengawasan yang akan terhubung dengan muffler. Nah, yang satu ini di fillet. Nah, oke. Selanjutnya kita menggunakan tools untuk memasukkan material yang akan digunakan, yaitu stainless steel, sama dengan material-material yang digunakan pada part-part sebelumnya. Kurang lebih seperti ini bentuk part yang keempat. Baik, untuk selanjutnya ini adalah part yang kelima. Ya, seperti biasa kita set S terlebih dahulu. Kita bikin bracket pengikat. Kemudian kita save. Nah, untuk langkah selanjutnya seperti biasa kita nanti akan melakukan sketch untuk desain. Oke, sudah bisa dikerjakan ya. Kita lakukan sketch terlebih dahulu, kita pilih sudut XY kembali, kemudian kita akan buat lingkaran di sini untuk diameter pipa. Nah, ini adalah diameter lubang dari pipa header, itu 32. Kemudian kita bikin garis tengah di sini untuk membantu nanti pada proses mirroring. Dan kita akan membuat sebelah saja untuk partnya. Ini adalah dimensi untuk lubang baut. Kita bikin di sini 10, diameter 10. Jadi kita kasih jarak di sini. Di 45. Ya, kita kasih diameter yang kedua. Untuk diameter luarnya kita buat di sini di 40. Oke, kita buat persegi untuk bagian luarnya. Kita buat dimensi di 30 kali 30. Oke.
coba kita dekatkan lagi, terlalu jauh. 30. Nah, oke. Oh, ternyata tidak bisa. Kita ulang kembali untuk perseginya, kita buat ulang saja. Nah, kita ambil titik tengah dari lingkaran. Oke, seperti ini. Kita kasih dimensi sama kayak tadi, 30 kali 30. Oke, ini udah 30. Yang satunya kita lihat. Oke, kita samakan jadi 30. Oke. Jadi kita fillet ujung dari persegi ini agar tidak terlalu lancip. Kita ini aja dulu, hubungkan dulu. Nah, perseginya ke lingkaran. Oke, ujung persegi sini dihubungkan dengan lingkaran. Nah, kemudian kita lakukan fillet. Nah, kita masukkan 5. Oke, satunya. Kita fillet kembali. Oke. Seperti ini. Kita coba tambahkan lagi jadi 10 biar lebih. Oke. Nah, seperti ini. Sepertinya sudah cocok. 10. Selanjutnya kita akan hapus garis-garis yang tidak kita inginkan. Oke, tidak terpakai. Ini kita hapus. Nah, ini kita hapus. Yang ini kita hapus. Oke, bentuknya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita mirror bagian yang akan kita duplikat. Nah, tadi ini untuk yang garis tengahnya, lainnya. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini bentuknya. Ini buat diameternya tadi ya. Oke. Oh, itu ke diameter, ke dimensi. Oke, selesai. Selanjutnya kita extrude di 3D model ya tadi tuh. Oke, yang ini extrude. Oke, pilih part yang akan kita extrude, bagian-bagiannya. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita pilih bagian ini, ini, dan yang terakhir ini.
Oke, kita kasih ketebalannya di 5 mili saja. Oke, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini ada bracket pengikatnya dari pipa header ke blok mesin. Kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya seperti biasa kita memasukkan material sama dengan yang sebelumnya, yaitu di stainless steel. Oke, sudah. Nah, ini adalah part yang kelima. Baik, setelah semua part-part kita buat, mari kita gabungkan di assembling. Kita pilih untuk proses assembling dalam bentuk pengelasan weldment. Oke, sudah masuk. Kemudian kita tidak lupa lakukan save as terlebih dahulu. Dan kita kasih nama di sini knalpot motor. Oke, kita save. Selanjutnya kita melakukan assembling. Ya, sudah bisa. Oke, kita buka untuk part yang pertama di flash komponen. Itu yang pertama kita keluarkan dulu muffler. Oke, satu saja cukup. Selanjutnya part yang kedua, yaitu tutup muffler. Oke, di sini satu, ya satu lagi. Di sini kita akan rotate terlebih dahulu untuk mempermudah pada saat menempelkan. Oke, dua cukup. Kita akan gabungkan terlebih dahulu sebelum menambahkan part yang lainnya. Kita pilih di sini constraint, permukaannya dulu kita samakan, disejajarkan dengan ujung muffler. Ya, ini chamfer. Oke, kemudian nah ini porosnya kita samakan biar satu sumbu. Oke, sudah masuk. Yang satunya kita putar dulu untuk mempermudah. Iya. Oke, kita pilih permukaannya. Kita pilih permukaan si muffler. Kita klik yang bagian dalam. Oke, ini kemudian kita pilih biar satu sumbu. Oke, sudah jadi. Ini adalah muffler, kurang lebih bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan part berikutnya. Ya, kita pasang dulu ujung knalpot. Ya, di sini satu cukup. Ya, kita rotate dulu part yang ujung knalpot ini. Ya. Selanjutnya seperti biasa kita constraint, pilih permukaan terlebih dahulu biar lebih mudah. Oke, setelah nempel kita bikin satu sumbu. Ya, porosnya disamakan. Oke, selesai. Oke, part yang berikutnya kita masukkan, yaitu pipa header. Ya, kita simpan sebelah sini.
Satu cukup. Kemudian kita harus putar dulu ya posisinya biar lebih mudah. Agak sulit untuk memposisikannya. Ya, kita agak jauh. Oke. Selanjutnya kita putar kembali. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita pilih permukaannya di constraint. Satunya di muffler, bagian muffler. Oke, di sini. Oke, sudah masuk. Tinggal bikin satu sumbu. Nah, oke. Oke, sudah terpasang. Dan yang part terakhir yang akan kita pasang yaitu bracket pengikat. Nah, ini adalah pengikat untuk ke blok mesin dari knalpot. Nanti kita akan pasang di ujung pipa header. Dia fungsinya seperti klem, menempelkan si pipa header ke blok mesin. Seperti biasa kita menggunakan constraint. Lebih dekat biar lebih mudah. Oke, permukaannya kita pilih. Oke, dia menempel di sini harusnya. Yang terakhir kita samakan. Kita kalau join bisa nggak ya? Kita gunakan constraint saja biar lebih mudah. Kita bikin satu sumbu. Seperti ini cukup. Oke, setelah semua tergabung, ini kurang lebih bentuk knalpot yang setelah diassembling. Baik, langkah selanjutnya kita akan melakukan welding, pengelasan. Kita lakukan preparasi, persiapan, klik welding, terus klik permukaannya kita las dengan metik dulu fillet. Klik permukaan yang dilas, dua permukaan bidangnya. Oke. Ini terlalu besar, kita bikin 1 mm saja. Oke, seperti ini jadinya. Selanjutnya untuk bagian tutup muffler, dengan mufflernya kita lakukan pengelasan dengan menggunakan groove. Pilih permukaannya, sudutnya. Sudutnya kita pilih yang bagian sini dan sini. Ya, titik yang keduanya yang sini, yang bagian muffler perlu digeser kayaknya. Nah, ya sudut yang ini, kemudian kita fill radian seperti ini. Oke, sudah jadi. Sisi sebelahnya dengan proses yang sama dengan menggunakan groove.
Ya, pilih permukaan sudut pengelasannya yang telah dicamper, yang ini dan yang ini kita fill. Oke, sudah jadi. Dan yang terakhir, dari muffler ke pipa header, kita menggunakan yang fillet. Ya, permukaan klik ya, ujung pipa header dan permukaan tutup muffler. Oke, sudah jadi semua. Nah, ini adalah bentuk yang setelah dilakukan pengelasan. Oke, setelah semua tahapan selesai, kembali return. Selanjutnya kita melakukan stress analysis untuk mengetahui kekuatan dari part yang telah kita buat. Static analysis 1 diganti, kita tulis dengan knalpot saja. Oke, selanjutnya seperti biasa kita dengan mesh view dulu, kita lihat setelah tadi pengelasan. Oke, kurang lebih seperti ini bentuknya. Selanjutnya kita lakukan pemilihan. Oh, ini pin, menggunakan pin saja ya, karena di sini ada lubang baut. Kita pilih, oke, seperti yang ini di pin. Satunya kita akan pin juga. Oke, kemudian untuk ujung pipa headernya kita tambahkan fix, karena dia tidak akan bergerak harusnya ya. Untuk memastikan kita fixkan saja ujungnya. Oke, setelah selesai kita masukkan force ya. Ini untuk tekanannya kita pilih di bagian mufflernya saja ya, karena di sini kelihatannya nanti potensi terinjak, atau pada saat naik di sini tekanan tinggi. Kita kasih 10. Kita buat simulasi, kemudian run. Kita tunggu prosesnya. Oke, seperti ini hasilnya. Tertinggi di 0.03136 maksimum. Masih stress. Ini untuk lihat stress analysis report. Untuk lihat dalam berbagai kondisi. Oke, sudah selesai. Yang ini adalah hasil reportnya untuk status, basic, material, operation. Ya, seperti ini nanti hasil laporannya. Oke, setelah dilakukan analisis, selanjutnya kita ke pengujian di CFD dengan cara klik active mode di simulation. Kita nanti akan masuk ke aplikasi CFD Autodesk.
part yang tadi kita buat, yaitu knalpot, kita coba dilakukan pengetesan di sini. Autodesk CFD untuk mengetahui simulasi untuk alirannya. Oke, sudah masuk. Seperti ini kurang lebih untuk knalpotnya. Kita rotate. Ini kita coba-coba dulu ya, karena pertama kali kita mencobanya. Oke, kita pilih materialnya dengan klik semua bagian-bagian. Edit tipe namenya, kita coba ininya, tipenya fluid, propertinya, name airnya kita ambil CO2. Oke, pertama kita akan pilih ini terlebih dahulu. Kita tutup ya lubangnya, atau sebentar nge-lag. Maaf, agak lama menunggu. Nah, kita pilih yang void fill kalau nggak salah, harusnya. Aduh, ini agak lama ya, mohon maaf. Oke, nah sekarang sudah bisa. Kita coba void fill, diklik build surface. Kita klik. Maaf untuk prosesnya mungkin agak lama karena lumayan berat. Oke, sudah. Fill void. Oke, sudah. Selanjutnya ujung satunya, ujung dari knalpot, kita lakukan hal yang sama kurang lebih. Kita rotate kembali. Ini mungkin karena dua aplikasi yang kebuka ya, jadi agak lama. Oke, kita bakatkan. Ya, kita pilih.
Oke, kita pilih di sini. Edit. Nah, ini sudah. Nah, geometri itu kita pilih lagi void fill. Nah, ini lubang yang ini kita build surface, kemudian fill void. Oke, sudah tertutup. Oke. Selanjutnya kita ya, seperti ini kurang lebih. Lanjutnya ke boundary condition. Boundary condition kita klik sini, edit, kita pilih tipenya yaitu mesh flow rate 1 kg per second, kita isi 5. Oke, kemudian yang di ujungnya kita pilih yang unknown saja, tidak diketahui. Oke, setelah itu selesai, kita lanjut ke mesh sizing. Kita bisa langsung mesh sizing. Oke, kita klik bagian-bagiannya. Oke, ini langsung kita auto size saja, percepat. Lanjutnya solve. Sebelum dilakukan simulasi, nanti kita pilih mesh number ininya, kemudian kita pilih yang ADV2. Oke, kemudian dari fisiknya kita pilih compressible, temperaturnya kurang lebih kita bikin 300 derajat Celcius. Ini muncul seperti ini. Oke, selanjutnya karena kan tadi kemungkinan ada kesalahan atau part yang tidak pas sehingga tidak bisa dilanjut proses berikutnya, kita coba melakukan simulasi dengan membuat knalpot dalam satu part saja. Kembali kita menggunakan Autodesk Inventor untuk membuat knalpotnya. Kita bikin part baru, standar biasa. Oke, kemungkinan tadi ada kesalahan yang saya belum tahu dari mana proses yang kurangnya. Kita coba buat sini. Sebelumnya kita save as terlebih dahulu. Kita beri nama di sini apa ya, knalpot CFD aja ya, knalpot CFD ya, untuk membedakan dari tadi knalpot yang di assembly. Oke, knalpot CFD. Oke, save. Kita akan melakukan sketch seperti biasa. Kita pilih sudut XY. Oke, kita akan buat seperti ini. Kita akan agar lebih cepat. Kita akan buat nantinya desain untuk sketchnya setengah lingkaran. Untuk panjang sama tetap 300 untuk panjang muffler. Selanjutnya ini tetap muffler, ininya tingginya setengah diameter
diameternya ya, yang muffler awal 90 jadi setengahnya di 45 ya, kita kasih jarak 0 aja supaya pas di titik. Oke, ini sudah 340 kita tambahkan untuk tutup mufflernya yang ketebalannya di 10 ya, 20 jadi 340. Oke, kita pilih di sini untuk membagi antara kanan dan kiri biar seimbang, setengahnya jadi 170. Selanjutnya ini untuk ujung knalpot. Nah, setengah diameternya 16 karena lubangnya itu 32 ya, jadi dia setengahnya tingginya jadi 16. Kemudian yang di ujungnya tuh kurang lebih di 40. Kita buat dari sini bawah garis panjangnya di 100, tingginya berarti di 20. Oke, kita tarik garis ke sini. Iya, kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang yang ujung pipa header tingginya berarti 16, masih sama. Nah, panjang kesininya tuh 300. Kita kasih pilihan ke bawahnya. Oke, tutup. Bisa di trim ya. Oh, bisa ya. Oke, selesai. Kurang lebih seperti ini. Kita revolve, kita putar nanti 360 derajat. Mudah-mudahan bisa. Kurang lebih seperti ini nanti bentuknya. Untuk kita lakukan uji coba CFD knalpotnya. Oke, setelah jadi kurang lebih seperti ini penampakannya. Kita buat simulasi lagi. Aktif model, masuk ke aplikasi CFD. Oke, sudah terbuka aplikasi CFD-nya. Oke, knalpot CFD. Oke, kita launch. Oke, sudah masuk di CFD. Mulai. Setelah itu, nah, kita perbesar lebih dahulu. Ya, di sini kita masukkan materialnya terlebih dahulu. CO2 kita apply. Kemudian ke boundary condition, kita pilih ujung knalpot yang ke blok mesin, kita pilih untuk mass volume rate, kita isi dengan 5, satuannya kilogram per second. Dan di ujung knalpotnya kita pilih juga diedit. Nah, kondisinya kita tidak tahu ya, pilih yang unknown saja.
Oke, setelah semuanya selesai, selanjutnya kita messaging, kita auto size ya, seperti ini untuk mempercepat. Selanjutnya kita pilih solve, kita pilih match number, oke. Kemudian ke solution control, kita pilih yang ADV 2, oke. Selanjutnya ini fisik, kita pilih ke compressible, temperaturnya dibikin 300 derajat Celcius, oke. Setelah semua selesai, kita coba solve. Kita tunggu. Ini adalah mulai proses analisa. Nah, kurang lebih seperti ini. Velocity, magnitude-nya di 377.619 yang paling tinggi. Kita mulai dari 1 sampai n-nya di 100. Ini masih dalam proses analisa. Di sini ada XYFL, VX, VY, VZ, press, temperatur nanti yang warna merah. Nah, nanti kita juga akan mengetahui kondisi di bagian dalam knalpot ya, apa yang terjadi setelah dilakukan analisis. Ini lumayan cukup lama, kita buat sampai 100 saja agar tidak terlalu lama prosesnya. Oke, sudah selesai. Kita coba belah dengan menggunakan plan. Kita add. Kita akan putar permukaannya menjadi setengah dari knalpot. Bentar, ini agak susah. Kita luruskan dulu biar mudah. Nah, kita putar menjadi setengahnya knalpot. Ini seolah-olah kayak dibelah ya knalpotnya. Oke, coba kita putar. Nah, ini penampakan di dalam knalpot setelah dilakukan pengujian. Dapat terlihat ini ujung knalpot yang berwarna merah. Ini kondisi yang paling panas sampai ke yang ujung knalpot. Yang paling tinggi berarti dapat di ujung. Kemudian kita lihat dengan trace. Nah, simulasinya seperti ini alirannya. Kita run. Seperti ini kurang lebih. Nah, ini penampakan kondisi di dalam knalpot pada saat dilakukan pengujian. Save data tabel.
kita pilih ini FX velocity, selanjutnya kita coba XY-plot. Di sini kita pilih titik-titiknya seperti oke. Titiknya dari sini ke sini sesuai dengan alirannya ya, sampai ujung. Oke, nah ini adalah bentuk dari XY-plot. Dapat dilihat di sini maksimalnya di 70,0136. Baik, ini adalah yang tahapan terakhirnya. Ini adalah laporannya dari analisa yang telah kita lakukan, desain skenario 1, ini boundary condition, initial condition. Nah, ini adalah semua rangkaian-rangkaian uji coba kita lakukan. Baik, sampai di sini kita masih dalam tahap belajar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.